warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. So we are group 3 and today we are going to present about landasan kebijakan internasional tentang Deklarasi Universal Hak dan Konvensi Hak Anak CRC. Untuk presentasi kami kali ini akan membahaskan tentang kebijakan internasional tentang Deklarasi Universal Hak dan Konvensi Hak Anak CRC, yang mulai dari Mbak Rini. Landasan kebijakan internasional. Yang pertama ada Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, dan yang kedua ada Konvensi Hak Anak atau CRC. Kedua kebijakan internasional ini menunjukkan betapa pentingnya pendidikan sebagai hak dasar manusia. Dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, terutama pada pasal 26, jelas disebutkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi, yang artinya siapapun tanpa memandang latar belakang ekonomi, agama, kondisi fisik, semua harus memiliki kesempatan yang sama, belajar dan berkembang. Nah, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia juga dijadikan sebagai instrumen untuk mengembangkan kepribadian dan mempromosikan pemahaman serta perdamaian antar bangsa. Ini mencakup pendidikan gratis di tingkat dasar, wajib untuk sekolah dasar. Dan sementara itu, Konvensi Hak Anak CRC tahun 1989, khususnya pasal 23, menegaskan perhatian khusus bagi anak-anak dengan disabilitas. Mereka tidak hanya berhak mendapat pendidikan, tapi pendidikan yang efektif dan menghormati martabat mereka sebagai manusia. Hak ini mencakup perawatan, rehabilitasi, pendidikan, dan pelatihan khusus yang bertujuan mendukung mereka agar dapat berpartisipasi dalam kehidupan sosial. Ini berarti sistem pendidikan harus mampu menyesuaikan diri agar semua anak termasuk disabilitas bisa belajar dengan nyaman dan dihargai. Selanjutnya, solusi dari prinsip-prinsip kedua kebijakan internasional tersebut, yaitu yang pertama, kita bisa melakukan pemerataan akses pendidikan dengan cara membangun sekolah di daerah tertinggal, memberikan beasiswa atau menyediakan fasilitas belajar daring gratis. Yang kedua, dengan mengadakan pendidikan inklusif, sekolah harus menjadi tempat yang ramah bagi semua anak, termasuk anak dengan disabilitas. Hal ini bisa dilakukan dengan menyediakan guru pendamping khusus, fasilitas yang mudah diakses, serta metode pembelajaran yang dilakukan dengan kebutuhan masing-masing sesuai anak tersebut. Yang ketiga, bisa dilakukan dengan pelatihan guru, yaitu guru perlu dibekali pemahaman tentang pendidikan inklusif dan hak asasi manusia agar mereka mampu menciptakan suasana belajar yang adil dan menghargai perbedaan. Yang keempat, yaitu ada kampanye kesadaran masyarakat, yaitu masyarakat perlu diberi pemahaman bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan tanpa diskriminasi. Sosialisasi dan edukasi publik dapat membantu mengurangi stigma terhadap anak-anak dengan kebutuhan khusus atau latar belakang yang berbeda. Yang terakhir, ada kerjasama internasional dan dukungan pemerintah, dengan cara negara dapat bekerja sama dengan organisasi internasional seperti UNESCO atau UNICEF untuk mendapatkan dukungan, pelatihan, dan sumber daya dalam menerapkan sistem pendidikan yang inklusif dan adil. Nah, dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, nilai-nilai dari Deklarasi Universal HAM dan Konvensi Hak Anak tidak hanya menjadi tulisan di atas kertas, tapi benar-benar bisa dirasakan oleh semua anak di dunia. Kemudian tanggapannya, Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia tahun 1948 menegaskan bahwa setiap orang berhak mendapatkan pendidikan tanpa adanya diskriminasi. Saya sangat setuju dengan prinsip ini karena pendidikan merupakan hak dasar yang penting bagi semua orang tanpa memandang latar belakang, kondisi fisik, ekonomi, atau agama. Namun dalam kenyataannya masih banyak anak di berbagai daerah yang belum mendapatkan kesempatan belajar yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa penerapan prinsip non-diskriminasi dalam pendidikan masih perlu diperketat.
diperkuat. Selain itu, deklarasi ini juga menekankan bahwa pendidikan berperan dalam pengembangan kepribadian manusia, serta mempromosikan pemahaman dan perdamaian antar bangsa. Artinya, pendidikan tidak hanya soal pengetahuan, tetapi juga membentuk manusia yang berkarakter dan mampu hidup berdampingan secara harmonis. Nah, jadi dari penjelasan atau pembahasan tadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan merupakan hak dasar setiap manusia yang dijamin oleh Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia dan Konvensi Hak Anak. Jadi kedua kebijakan internasional ini menekankan pentingnya akses pendidikan yang adil, inklusif, dan bermartabat bagi semua orang tanpa diskriminasi. Melalui pendidikan, kita tidak hanya membangun pengetahuan, tetapi juga menumbuhkan nilai kemanusiaan, perdamaian, dan kesempatan yang serta bagi setiap individu. That's it for our group. So thank you for your attention and watching our video until the end. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.